Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit sharing terkait cara melakukan upgrade SSD ya, pemasangan SSD ini di laptop atau netbook Asus dengan seri BR1100 CKA ya. Ini seri-serinya ya. Kita akan upgrade ini menggunakan SSD NVMe M.2. Kita bongkar dulu sekarang ya, baut-bautnya kita kendorin semua dulu. Oke, kita lepas, bisa dilepas nggak ya ini ya, soalnya kayak laptop sekarang itu ada yang bautnya itu emang nggak bisa lepas, jadi cuma kayak gantung gitu di casingnya, jadi nggak sampai bisa lepas kayak laptop zaman dulu ya. Nah, biar aman kita kayak gini aja, kalau misalkan ditekan-tekan kan nggak nyampe ketekan di layar. Nggak kayak baut-baut itu ya, baut-baut laptop lama yang biasanya bisa lepas. Tapi kayak gini kekurangannya, kita jadi kurang yakin ini bener-bener udah di sini ada bautnya enggak ya? Biasanya sih itu kan ini segelnya ya, segel bautnya ini masih ada karena masih segel. Ini kayak gini, ini segel-segel yang model segel tutup baut kayak gini nih. Kadang kalau kita nggak teliti ya, itu dikiranya bautnya udah kebuka semua dan kita maksain buat buka casingnya, biasanya kalah, itu pecah, taunya masih ada penutup baut, itu kan repot. Oke, kalau udah kita tinggal buka case-nya di sini. Oke, ini kita bongkar dulu kayak gini. Ini dalemannya lumayan berdebu. Nah ini ya, ini penampakan dalamannya kayak gini mesinnya. Ini enggak begitu gede-gede banget, baterainya ini gede banget ya. Ini tempat SSD nya di sini, kita dekatkan coba. Nah ini ya, ini tempat SSD nya. Ini di sini harusnya ada tempat SSD lagi, biasanya ini ada tempat buat masang soketnya, tapi yang jelas yang buat upgrade nya itu tempatnya di sini ya. Kalau buat masang SSD sebetulnya nggak harus melepas ininya, itu bisa ya, tinggal kita pasangkan aja langsung sini biar tidak melepas ini segala ya. Kita bersihkan dulu mungkin debu-debunya karena ini lumayan berdebu, lumayan kotor sih ini dalamannya. Sama hampir yang tadi itu ya.
dulu SSD nya. Ini SSD Venomatic yang di unboxing, baru aja di unboxing. Nah, ini kita pasangkan pendingin seperti ini ya. Ini tipis banget pendinginnya. Ini beli terpisah sih ininya. Ini pendingin IC thermal, ini thermal pad namanya. Thermal pad ini fungsinya hampir sama kayak thermal pasta, cuman lebih efektif thermal pasta. Ini digunakan di IC biasanya kayak gini. Oke, ini kita tekuk seperti ini aja keyboardnya, tapi tekuknya hati-hati ya, jangan sampai ini. Kita pasangkan di sini sesuai soketnya ya. Ini tempatnya kayak gini. Oke, harusnya sih kayak gini, harusnya. Ini kenapa enggak sesuai kak? Bentar. Sih oke, ini udah kayak gini. Kita tinggal baut saja ya, kita tinggal baut ini di sini, tinggal baut aja. Cuman pas beli SSD-nya itu nggak dikasih baut ini, padahal di official store nggak tahu kenapa. Kita cari bautnya dulu. Baut bekas VGA card. Nggak tahu dulu VGA card apa, yang jelas ini pakai VGA card. Soalnya baut SSD itu biasanya yang kecil. Biasanya kalau kegedean itu nggak bisa masuk. Hampir kayak baut handphone, cuma lebih gede. Oke, ini bisa masuk ya. Jadi pas beli SSD ternyata pas dicek kembali tadi mau dipasang itu enggak ada yang namanya bautnya itu. Biasanya kalau beli SSD kayak gini tuh dibawain bautnya ya, baut kecilnya. Dulu di Kaizen series itu kayak itu dibeli, dikasihkan bautnya ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini, ini udah terpasang, kita tinggal pasang aja. Dan kemudian kita backup Windows yang di IC MMC, karena ini masih menggunakan IC MMC, ke SSD NVMe nya biar lebih kencang lagi. Oke, tadi ada yang lupa ya, sebenarnya kalau masang-masang kayak gini itu harus dilepas dulu soket baterainya, cuma tadi lupa. Yang jelas lepas dulu soket baterainya ya. Ini untuk SSD nya sudah terpasang SSD NVMe nya di laptop ini tadi ya. Dan ini kita cek terbaca ke 28 GB. Ini formatnya GPT. Kita klik format GPT aja, karena nanti kita akan cloning Windowsnya ke SSD ini. Kita akan cloning nanti ya. 100%, yang 40%, di satunya ini yang ini decimalnya mana, ini decimalnya ada di sini ya, ini yang kebaca ini
Yang jelas kita akan cloning dari NVMe ke SSD, dari IC/MMC ke SSD nya ya, biar performanya lebih kencang. Karena IC/MMC itu buat performanya itu di bawahnya SSD. Kalau ibaratkan di HP itu non flash yang menggunakan UVS itu sekarang, IC/MMC itu HP lama, seri-seri lama ya. Untuk gambarannya seperti itu, kecepatannya kayak apa ya, kita bisa perbandingkan lah ya untuk performanya bagaimana.